Puji Tuhan yuk. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah anak GBT Immanuel Madiun. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Bu Puji yakin kalian selalu sehat dan bersukacita bersama dengan orang tua kalian di rumah. Dan sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, Bu Puji ditemani oleh kakak-kakak kalian yang cantik jelita. Ada kakak siapa? Nadia. Ada kakak Nadia, kemudian yang di belakangnya Kakak Fiona, yang sebelah kirinya Bu Puji ada Kakak Lydia. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, mari kita satukan hati kita dan kita masuk dalam pujian kita. Sebelum kita berdoa ya, terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian syukur kita karena Tuhan selalu melimpahkan berkat-Nya, kesehatan buat kita semua, dan rahmat-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku.
Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita lipat tangan dan kita masuk dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan ini Bapa. Kalau sekarang kami boleh kembali beribadah dalam ibadah sekolah minggu GPT Immanuel Madiun. Tuhan, kami mengucap syukur dimanapun kami berada, dimanapun anak-anak-Mu berada, Engkau selalu memelihara, menyertai kami dan memberkati dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Bapa, jika sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, biarlah kiranya Tuhan Engkau mau urapi kami semua yang bertugas saat ini. Baik kami yang memimpin pujian, kakak-kakak yang bermain musik, juga para guru yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami serahkan ibadah sekolah minggu, ibadah anak ini mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ke dalam pimpinan Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Sekali lagi Bu Puji sampaikan kepada kalian semua, Shalom anak-anak, Shalom kakak-kakak. Haleluya, pasti kalian luar biasa ya. Dan seperti kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, itulah yang akan kita berikan untuk kita membalas cinta kasih Tuhan, yaitu dengan memuji dan memuliakan namanya. Kasih Yesus indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus
indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, haleluya. Kasih Yesus sungguh indah dan lebih indah. Pasti anak-anak tahu ya, pelangi itu warnanya beraneka macam. Sungguh indah warna pelangi, tetapi kasih Yesus lebih indah dari pelangi, bahkan lebih indah dari bintang-bintang di langit. Itulah kasih Tuhan kita kepada kalian, kepada kakak-kakak yang ada di sini, juga kepada semua anak-anak Tuhan yang sayang kepada Tuhan Yesus. Tentu kalian tidak cuma sayang ya sama Tuhan, tapi kalian juga harus sayang kepada orang tua, sayang kepada mama papa, kepada kakak dan adik. Karena itulah yang harus kita lakukan sebagai perwujudan cinta kita kepada Tuhan, yaitu menyayangi lebih dahulu orang-orang yang di sekitar kita. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Yesus sayang semua, Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Lagi Yesus sayang semua, sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Sayang disayang,
disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan, 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 haleluya. Anak-anak, sungguh enak kalau kita disayang Tuhan. Disayang mama papa saja, apa yang kita minta selalu diberikan. Apalagi kalau kita disayang oleh Tuhan Yesus. Begitu kita berdoa, kita minta hikmat untuk kita sekolah, Tuhan memberikan. Kita meminta sesuatu supaya orang tua kita diberkati, Tuhan memberkati juga. Oleh karena itu, anak-anak harus setia dan taat akan firman Tuhan, terlebih juga sayang kepada orang tua dan kepada saudara-saudara, karena itu adalah perwujudan kasih kita kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dan kita akan akhiri pujian kita dengan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Kita lipat tangan, kita akan masuk dalam doa dan kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau sampai saat ini kasih-Mu selalu menyertai dimanapun kami berada. Engkau melimpahkan begitu banyak anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan ini di mana kami telah menaikkan puji-pujian untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati kakak-kakak yang sudah bertugas singer pagi hari ini, juga kakak-kakak yang bermain musik, kiranya Engkau memberkati sekolah mereka ya Bapa.
Juga jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau mengurapi guru-guru yang bertugas menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan ibadah sekolah minggu ini dari pertengahan sampai pada akhirnya kembali hamba serahkan dalam pimpinan tangan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman Engkau. Haleluya, puji Tuhan, amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian siapkan Alkitab dan kalian duduk yang manis untuk mendengarkan Bapak Ibu Guru menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak, selamat pagi, selamat beribadah di sekolah minggu GBT Immanuel Madiun. Anak-anak semua sehat? Sehat tentunya ya, masih stay at home ya, masih ada di rumah karena anak-anak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Anak-anak harus tetap di rumah. Kali ini firman Tuhan masih secara online. Anak-anak sudah siap? Tentunya sudah siap semua ya, di depan kameranya, di depan TV-nya, di depan laptopnya dan lain sebagainya. Anak-anakku yang terkasih, pada pagi hari ini tentunya anak-anak sukacita, berbahagia. Anak-anak sudah naik kelas semua ya, sudah naik kelas dari jenjang yang lebih tinggi ya dari awalnya. Bu Wiwi ucapkan selamat, anak-anak sudah bisa naik kelas semua. Tentunya kalian lebih semangat juga untuk beribadah walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung. Anak-anakku yang terkasih, kalian sudah memuji nama Tuhan tadi bersama Ibu Puji. Sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak duduk manis, dibuka Alkitabnya. Untuk pagi hari ini firman Tuhan dengan tema yaitu mengasihi orang tua. Tema ini sungguh luar biasa anak-anak, sungguh bagus sekali ya. Sebelum kita masuk di dalam ibadah firman Tuhan ini, kalian buka dulu Alkitabnya yang terkait di dalam mengasihi orang tua, yaitu terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 12 ya. Sudah semua? Kita baca bersama-sama Keluaran 20 ayat 12. 1, 2, 3. Hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Anak-anakku yang terkasih, Tuhan sudah memerintahkan. Di dalam firman Tuhan ini, di dalam ayat ini dikatakan hormatilah ayah dan ibumu. Ya, ini suatu perintah anak-anak. Kemudian dilanjutkan supaya lanjut umurmu. Jadi dalam Alkitab ini dikatakan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diperintahkan untuk menghormati ayah dan ibu. Ada perintah, ada juga janji yang tersirat di dalam Alkitab ini, yang tersirat di dalam ayat ini, yaitu ada perintah Tuhan dan juga ada janji. Perintah, suatu perintah berarti kita harus melaksanakan, apalagi perintah Tuhan ya. Sebenarnya perintah ini diberikan kepada bangsa Israel sudah lama, tapi tidak hanya bangsa Israel, bahkan sekarang pun masih kita lakukan ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita dalam 10 hukum atau 10 perintah Tuhan. Salah satunya ada yang tertuliskan hormatilah ayah dan ibumu. Suatu perintah yang diberikan kepada Tuhan, anak-anakku sekalian, kalian harus mampu, harus bisa melaksanakan. Suatu perintah harus dilaksanakan. Kemudian ada juga janji yang akan diberikan. Lanjut umurmu. Berarti kita akan diberi umur yang panjang kalau kita melaksanakan perintah Tuhan. Tuhan sangat menekankan anak-anak. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristus, kita harus menghormati orang tua. Tentunya anak-anak sudah belum menghormati orang tua.
menghormati orang tua bukan berarti harus hormat setiap pagi ya, hormat gerak. Tidak seperti itu. Kita harus menghormati orang tua karena orang tua kita seorang pejabat. Juga tidak seperti itu anak-anakku ya. Dalam arti menghormati orang tua itu apa yang harus kita lakukan dengan tulus ikhlas, dengan kasih yang kita miliki, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang bisa diartikan kita menghormati orang tua. Menghormati orang tua bukan karena orang tua kita seorang pejabat, bukan karena orang tua kita kaya, bukan orang tua kita karena tampan, bukan karena orang tua kita orang tua yang terpandang. Bukan seperti itu. Tuhan mengajarkan kita sebagai anak-anaknya supaya kita mampu menghormati dengan tulus ikhlas sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Berarti kita sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib menghormati dalam bentuk kasih sayang, dalam bentuk penerapan kehidupan sehari-hari kita curahkan kepada orang tua kita. Kita harus dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa pamrih. Walaupun di dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan menjanjikan umur yang panjang, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak dari orang tua kita wajib menghormati orang tua. Anak-anakku yang terkasih, kalau dengan orang tua itu adalah, anak-anak tahu enggak, orang tua itu wakil Tuhan yang ada di bumi. Begitu kita lahir, kita masih menjadi bayi, yang kita tahu adalah siapa? Ibu bapak kita, orang tua kita. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa orang tua itu adalah wakil dari Tuhan di bumi. Orang tua sudah diberikan mandat, sudah diberikan wewenang oleh Tuhan secara otomatis. Orang tua harus merawat, mendidik, ya, mengajarkan kita ke hal-hal yang baik. Terutama untuk ayah itu juga punya kewajiban memberikan pengertian, memberikan ilmu, memberikan pencerahan tentang siapa itu Tuhan Yesus, siapa itu Allah kita. Itu wajib dilakukan oleh orang tua kita. Sehingga orang tua pun juga punya kewajiban mendidik kita ke hal-hal yang baik anak-anak. Ada orang tua yang mendidik yang tidak baik? Tentunya tidak ada. Semua orang tua akan memberikan, mencurahkan apa yang mereka miliki kepada anak-anaknya. Anak-anak masih ingat pembelajaran mungkin di sekolah ya, ada peribahasa mengatakan bahwa kasih sayang ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang gala. Di dalam peribahasa ini diumpamakan ya, suatu perumpamaan bahwa kasih sayang ibu sepanjang jalan itu maksudnya kasih sayang orang tua kepada kita sebagai anak-anaknya itu tak terbatas anak-anak. Kalau jalan itu kan panjang, nggak ada batasnya. Itu diibaratkan seperti kasih sayang orang tua kepada kita sebagai anak-anaknya. Kalau kasih anak sepanjang gala, tahu anak-anak apa gala? Gala itu semacam bambu yang bisa digunakan untuk mengambil mangga, mengambil jambu, itu gala. Bambu yang panjangnya terbatas. Itu ibaratnya seperti itu. Sehingga apa yang orang tua kita berikan kepada kita sebagai anak-anaknya itu tidak ada habisnya kasih sayangnya. Panjang, diibaratkan tadi dalam peribahasa kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang gala. Kalau gala itu kan ada batasnya, 3 meter, 4 meter dan sebagainya. Itu ya anak-anak ya, peribahasa ini sangat bagus sekali mengajarkan kita supaya kita tahu bahwa orang tua kita sangat menyayangi kita. Kalau itu suatu perintah dari Tuhan, maka kita sebagai anak-anaknya wajib untuk melaksanakan perintah Tuhan.
Anak-anakku yang terkasih dimanapun berada yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama memulai. Kalau memang saat ini anak-anak kurang mengasihi orang tua, kurang cinta dengan orang tua, kurang memperhatikan perintah-perintah orang tua, marilah kita bersama-sama untuk memulai mengasihi orang tua dengan tulus, dengan ikhlas, dengan penuh kecintaan anak-anak ya, dalam bentuk apapun. Kalau kalian ingat 10 perintah Tuhan, kita harus mengasihi siapa anak-anak? Mengasihi Tuhan dengan bagaimana? Dengan segenap hati kita. Kemudian kita harus mengasihi sesama manusia, dan firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita untuk mengasihi orang tua, karena orang tua itu adalah wakil Tuhan yang ada di bumi. Sehingga marilah kita bersama-sama belajar mengasihi orang tua. Mungkin anak-anak tanpa sadari yang selama ini kalian lakukan, tidak menyadari ya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian sering kali mengecewakan, sering kali menyakiti orang tua, sering kali tidak patuh, sering kali tidak taat anak-anak kepada orang tua. Kita introspeksi diri sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita akan belajar supaya kita tidak melakukan hal-hal yang di luar perintah Tuhan, supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Marilah kita semua belajar mengasihi orang tua kita lebih dalam lagi, lebih tulus lagi. Ada anak-anak yang kalau di rumah diperintah orang tuanya, disuruh orang tuanya membantah. Ayo tentunya ada. Kalau toh ada, anak-anak harus bisa saat ini mengubah menjadi lebih baik, meninggalkan keburukan atau meninggalkan kebiasaan yang tidak baik untuk menjadi merubah dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang menunjukkan mengasihi orang tua. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengasihi orang tua, Tuhan akan memberkati kita, anak-anak ya. Tuhan akan memberkati kita lebih dari apa yang kita inginkan. Kalau toh orang tua tidak bisa membalas kasih yang anak berikan kepada orang tua, Tuhan yang akan membalas. Bagaimana Tuhan akan membalas? Memberikan berkat yang berlimpah kepada anak-anakku sekalian. Banyak yang kita lakukan, banyak cara yang kita lakukan untuk menyenangkan, membahagiakan orang tua kita. Mumpung orang tua kita yang masih hidup, yang masih sehat, kita belajar untuk menyenangkan mereka. Karena itu adalah perintah Tuhan Yesus Kristus. Anak-anakku yang terkasih, di dalam firman Tuhan pagi hari ini yang perlu Bu Wiwi tekankan adalah kita harus mulai saat ini lebih mengasihi orang tua dari biasanya. Kalau kita selama ini kurang mengasihi orang tua, kurang hormat dengan orang tua, kita akan mengubah secara bersama-sama. Sama, Bu Wiwi juga bisa dikatakan orang tua karena sudah punya 2 putra, juga bisa dikatakan anak karena Bu Wiwi juga masih punya orang tua. Dan supaya umur kita panjang, supaya kita diberkati oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mampu mengasihi orang tua, mampu menghormati orang tua, dan mampu melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya, anakku yang terkasih, marilah kita belajar untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadikan bagian dari kehidupan anak-anak, dan anak-anak boleh menjadi lebih mematuhi perintah-perintah Tuhan. Untuk pagi hari ini
firman Tuhan saya rasa cukup penekanannya pada mengasihi dan menghormati orang tua sesuai dengan ayat hafalan pagi hari ini yang terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 12 yang berbunyi, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dihafalkan ya anak-anak supaya kita tambah setia mengasihi orang tua kita dan menunjukkan bahwa kita melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Ya, untuk tugasnya untuk kelas Yohanes 7, Yohanes 8, Matius 7 dan Paulus 4. Tugasnya kalian tulis di selembar kertas apa yang harus kita lakukan. Misalkan contoh-contoh mengasihi orang tua. Kalian tuliskan ya, saya ulangi. Tugasnya ditulis di kertas contoh-contoh sikap mengasihi orang tua. Minimal 5 nomor ya, lebih boleh. Kemudian tugas itu difoto, setelah itu dikirimkan ke guru kalian masing-masing ya. Saya rasa firman Tuhan pagi hari ini Bu Wiwi akhiri sampai di sini. Semoga anak-anak tetap sehat dan tetap taat beribadah walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Untuk mengakhiri kebaktian sekolah minggu GPT Immanuel Madiun, kita tutup dalam doa. Mari anak-anak kita lipat tangan kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan sudah pimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kiranya anak-anak boleh mendengarkan firman-Mu, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, walaupun mereka harus di tempat di rumahnya masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan mau satukan hati kami untuk selalu memuliakan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan dengan tema mengasihi orang tua, kiranya kami semua boleh belajar, boleh taat, boleh patuh, boleh melaksanakan perintah Engkau ya Bapa, yaitu mengasihi, menghormati orang tua. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak yang ada di rumah, berkati orang tuanya, kiranya anak-anak boleh selalu sukacita hanya di dalam nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya, terima kasih anak-anak, ibadah untuk minggu ini Wiwi akhiri sampai di sini. Sampai ketemu kembali di ibadah minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.